Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalianti Sofian SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bawalema Provinsi Gorontalo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Adian Paramani SPD, beliau adalah pengajar matematika. Assalamualaikum Bu Adian. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau proses supervisi. Tujuan dari supervisi untuk mengamati dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan diadakan percakapan pra-observasi sebagai langkah awal agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran yang terbaik untuk murid Ibu. Baik Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah sudah siap Bu? Oke, siap. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama, peserta didik memahami arti huruf sebagai pengganti bilangan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyatakan bentuk aljabar dengan benar. Baik Bu, apa area pengembangan yang ingin hendak Ibu capai? Untuk area pengembangan, ada dua yang saya lakukan, yaitu pada pengetahuan dan keterampilan. Pertama, untuk area pengetahuan, peserta dapat memahami arti huruf sebagai pengganti bilangan dengan benar. Yang kedua, untuk area keterampilan, peserta didik dapat menyatakan bentuk aljabar dengan benar. Dalam hal ini, siswa mampu membuat model matematika berdasarkan masalah kontekstual. Baik. Strategi pembelajaran seperti apa yang telah Ibu persiapkan? Ya, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan aktifan siswa, dan memperhatikan kenyamanan siswa dalam kelompoknya. Kemudian model yang saya gunakan yaitu PBL, pembelajaran based learning atau berbasis masalah. Metode yang saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Media pembelajaran saya gunakan LKPD, kemudian LCD proyektor, laptop, bahan tayang berupa PowerPoint maupun video pembelajaran YouTube. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam yang keberapa? Saya akan melakukan pembelajaran pada hari Senin, jam pertama sampai jam ketiga, 3 jam pelajaran di kelas 7. Baik, jadi di hari Senin, kelas 7 jam pertama sampai dengan jam ketiga, saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Setelah melakukan kegiatan supervisi, kita nantinya akan mengadakan percakapan pasca observasi yang nantinya saya akan didampingi oleh pengajar saya. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, yang saya dapatkan pada percakapan hari ini yaitu saya sudah bisa menyiapkan apa-apa saja yang akan saya gunakan ketika memulai pembelajaran seperti LCD, bahan tayang, kemudian LKPD, kemudian saya juga sudah
bisa memprediksi apa saja yang akan terjadi ketika berlangsungnya pembelajaran. Begitu juga dengan kelompok, saya sudah punya bayangan kelompok yang akan saya bagikan seperti apa, sesuai dengan kenyamanan siswa tersebut. Nah, terima kasih ya Bu atas waktunya dan telah bersedia berbincang-bincang dengan saya tentang percakapan pra-observasi. Dan sampai ketemu di kegiatan observasi kelas nantinya pada hari Senin ya Bu. Ya, oke, baik. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mana? Ini tolong pimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Di atas meja sekarang tidak ada mata pelajaran lain kecuali matematika ya. Alat tulis disiapkan. Saya ambil absen terlebih dahulu. Adrianko hadir. Alin hadir. Ya, berapa kali? Salam. Duduk dengan tenang ya. Sopan santun. Entah dengan teman atau dengan guru. Kemudian bertanggung jawab. Ya, gambar apa ini? Ya, ada berapa jumlah mangga? 5.
sebagai pengganti itu jumlah yang kalian tidak ketahui. Yang kedua, kalian harus mampu menyatakan bentuk aljabar dengan benar. Nah, sekarang kan bentuk aljabar kalian tidak tahu apa itu. Jadi perhatikan pelajaran sebentar. Manfaat kalian belajar hari ini atau materi hari ini, simak video berikut. Ini manfaatnya ya. Sebagai pengantar untuk memahami materi bentuk aljabar, yuk simak ilustrasi berikut ini. Saat keluar dari toko buah, tak sengaja Kenzo bertemu dengan Renata. Keduanya kemudian bercakap-cakap tentang apa yang mereka beli. Hai Renata. Halo Kenzo. Kelihatannya kamu membeli banyak buah ya? Iya Kenzo, saya membeli 4 apel dan 2 jeruk. Kamu sendiri beli apa saja? Saya hanya membeli 2 apel dan 1 jeruk. Nah anak-anak, dari ilustrasi tadi, informasi apa saja yang kalian dapatkan? Jika banyak buah yang dibeli oleh Nana dan Kenzo ditulis dalam bentuk aljabar, bagaimana ya bentuk aljabarnya? Sekarang kita
kita masuk pada ilustrasi yang kedua. Suatu ketika terjadi percakapan antara Bu Anya dan Bu Fani. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Hai Bu Fani. Halo Bu Ana. Bu Fani kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya nih Bu Ana, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kartus dan 3 buku. Bu Ana beli apa saja? Ini loh Bu, saya beli 5 buku Bu. Buku ini untuk anak saya tuh yang kelas 7 SMP. Oh baiklah kalau begitu Bu Ana, saya pamit duluan ya. Nah anak-anak, dari ilustrasi tadi apa saja ya informasi yang kita peroleh? Jika banyaknya buku yang dibeli oleh Ibu Fani dan Ibu Ana ditulis dalam bentuk aljabar, bagaimana ya bentuk aljabarnya? Ya, buku ya, ada buku di dalam kardus, ada yang tidak ya. Tadi berapa kardus buku? 2. Kemudian buku 3. Itu Bu Fani ya. Kalau Bu Ana 5. 5 buku tulis untuk anaknya ya. SMP. Itu yang informasi yang kalian dapat tadi. Nah pertanyaannya, bagaimana bentuk aljabarnya? Ya hari ini kita akan mengenal apa itu aljabar. Kira-kira ada yang bisa menjawab bagaimana bentuk aljabar? Ada? Tidak? Ya, itulah fungsi kita diskusi hari ini. Kita akan cari tahu kira-kira apa itu bentuk aljabar dan bagaimana modelnya melalui diskusi kelompok. Ya, sekarang sudah terbentuk kelompok ya. Materi hari ini. Silakan Putri. Bentuk aljabar adalah suku koefisien, variabel konstanta. Variabel adalah huruf, koefisien adalah angka yang di depan. Jadi arti huruf dalam bentuk aljabar adalah pengganti angka yang ditanya. Ya, bentuk aljabar ada apa? 3. Ada 3 apa? Ya, variabel, Konstanta. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi hari ini? Yang mana? Ya, yang mana? Angkat tangan yang A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurhaliza Sofian SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kuala Lumpur Provinsi Gorontalo. Hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Adian Paramani SPD sebagai guru yang telah diobservasi, dan pengajar praktik saya Bapak Muhammad Etang MPD. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Baik Bu,
Di percakapan pasca ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Sudah siap, Bu? Siap. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilakukan? Saya sangat bersemangat untuk kegiatan ini karena dapat berkolaborasi dengan calon guru penggerak supaya saya bisa tahu prosesnya seperti apa. Pada awalnya saya takut merasa khawatir ya dengan kondisi siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Takutnya mereka kurang nyaman dan kurang leluasa saat berdiskusi. Kemudian saya juga khawatir dengan persiapan saya juga, takutnya ada yang kurang. Walaupun pembelajaran ini sering saya lakukan, tapi tentunya suasananya berbeda. Baik, Bu. Bisa diceritakan kembali area pengembangan seperti apa yang telah Ibu lakukan dan bagaimana tahapan-tahapannya atau langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas, Bu? Oke. Untuk area pengembangan, ada 2 yang saya lakukan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa memahami arti bilangan sebagai pengganti angka. Kemudian bukan seperti itu, maksud saya siswa memahami arti huruf sebagai bilangan. Kemudian untuk keterampilan, siswa mampu menyatakan permasalahan kontekstual dalam bentuk aljabar. Dan hal ini siswa mampu menganalisis suatu permasalahan terkait aljabar. Kemudian untuk tahapannya, saya menggunakan tahapan intinya adalah model pembelajaran PBL. Baik, Bu. Jadi area pengembangannya tentang pengetahuan dengan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak, Bu? Alhamdulillah berjalan dengan baik ya, walaupun banyak kurangnya untuk tingkat keberhasilannya. Nah, seperti apa kurangnya tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, atau kendala-kendala seperti apa yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Bu? Untuk kendalanya pada saat diskusi kelompok ya atau pembagian kelompok, ada beberapa siswa yang enggan terlibat dalam kelompoknya. Dalam hal ini kurang aktif. Mereka hanya aktif pada kegiatan yang di luar masalah yang dibahas dalam kelompoknya. Jadi bisa disimpulkan motivasi siswa ya, Bu ya, motivasi siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Mungkin pembagian kelompok yang kurang maksimal, tidak sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing dalam kelompoknya. Baik, untuk menyikapi hal tersebut, apa rencana Ibu ke depan? Saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan minat siswa. Misalkan saya membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Siswa akan merasa lebih nyaman dalam kelompoknya. Untuk mengetahui gaya belajar siswa, saya akan melakukan tes diagnostik tentang pembahasan gaya belajar. Baik, Bu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan rencana tersebut, Bu? Insya Allah akan saya laksanakan pada pembelajaran selanjutnya. Baik, Bu. Dari hasil apa yang telah Ibu sampaikan tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita tadi, Bu? Dari percakapan kita dari pertama sampai sekarang, yang bisa dapat saya simpulkan yaitu saya menemukan beberapa solusi untuk kendala-kendala yang saya hadapi ketika pembelajaran berlangsung, seperti tentang minat siswa terhadap pembelajaran, kemudian gaya belajar siswa seperti apa nanti yang akan saya lakukan ke depan untuk untuk ke depan bisa saya tangani masalah-masalah yang telah terjadi dalam pembelajaran tadi. Baik, Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada saya. Semoga rencana Ibu dapat terrealisasi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dari kemarin ya, Bu. Oke. Nah, terima kasih banyak, Bu. Demikian percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.